Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Bagaimana? Sudah siapkah kalian untuk menerima materi hari ini? Disimak baik-baik ya videonya. Anak-anak, siapa ya di sini yang suka membaca atau mendengarkan dongeng? Apa ya itu dongeng? Pada hari ini kita akan belajar mengenai dongeng. Yuk kita simak materinya. Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian, penuh khayalan atau fiksi, atau cerita yang tidak benar-benar terjadi dan bersifat menghibur yang disampaikan secara turun-menurun. Adapun ciri-ciri dongeng, pertama, mengandung nilai moral dan pendidikan, kedua, bersifat menghibur dan khayalan, ketiga, ceritanya singkat, keempat, alur ceritanya sederhana, dan kelima, karakter tokohnya tidak dijabarkan dengan detail. Struktur dongeng, yang pertama ada pendahuluan, seperti pada zaman dahulu kala. Nah, kemudian yang kedua ada isi. Isi ini berisi kejadian-kejadiannya. Kemudian ketiga penutup, seperti pada akhirnya mereka hidup bahagia. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng, seperti ada tema, latar atau setting, alur, tokoh, penokohan, amanat atau pesan moral. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Contohnya misalnya persahabatan, keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana pada peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, latar tempat di desa, latar waktu pagi hari, suasana menyenangkan. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita atau rentetan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng. Nah, di sini alur itu ada 3 jenis: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita dongeng. Nah, tokoh ini contohnya seperti tokoh utama, tokoh pembantu atau figuran, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Yang kelima, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak atau sifat dari tokoh dalam cerita, seperti rajin, malas, baik hati, sombong, dan sebagainya. Yang keenam, amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita dongeng. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mite atau mitos, yang kedua ada sage, yang ketiga ada fabel, yang keempat ada legenda, dan yang kelima ada cerita jenaka. Hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Dan yang keempat, tanda baca. Demikian penyampaian materi dari Bu Guru. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.